Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia, salam sejahtera bagi kita semua para praktisi maritim di Indonesia. Kali ini saya hadir akan berbagi perihal batasan cuaca yang kayak apa, sedemikian hingga kapal LNG tidak boleh sandar atau kapal LNG boleh sandar. Kapan kapal LNG boleh lepas tambat atau kapan kapal LNG tidak boleh lepas tambat. Ini semua ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Ya, salah satu standar yang paling dikenal oleh masyarakat umum adalah terkait dengan ISCOT, ya, ISCOT, ya. Namun masih banyak lagi ketentuan lain. Dan apa yang saya sampaikan ini berbeda, ya, bisa saja berbeda dari satu pelabuhan LNG satu dengan pelabuhan LNG yang lain. Misalnya pelabuhan LNG di BP Tangguh berbeda dengan tempat lain, misalnya di Medco Energy dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya akan berbagi perihal batasan cuaca yang kayak apa yang diperbolehkan kapal LNG untuk sandar maupun kapan-kapan dia tidak boleh sandar. Kapan bisa lepas sandar atau kapan tidak lepas sandar. Kawan-kawan semua, untuk kapal namun sebelum kita mulai, marilah kita yang belum subscribe terlebih dulu biar bisa mendapatkan kiriman video-video kami yang akan datang. Kembali lagi bahwa kapal nyandar atau tidak itu ada satu faktor yang paling menentukan. Yang pertama adalah kecepatan angin, ya. Kecepatan angin itu bisa dari arah utara, dari selatan, timur, barat. 8 penjuru mata angin itu adalah merupakan faktor penentu kapal itu boleh sandar atau tidak. Bahasa Inggrisnya berthing atau unberthing, ya. Bagi para praktisi maritim atau bagi siapapun yang memang memilih dirinya terlibat dalam bisnis kemaritiman, bisnis perkapalan dan pelayaran, harus tahu itu apa namanya kecepatan angin dan arah dari datangnya angin dan bagaimana angin untuk diukur. Kadang-kadang ini dilupakan bagi para praktisi maritim. So, kecepatan angin menjadi faktor utama kapal LNG boleh sandar atau tidak. Seperti kita baca ada dalam buku-buku, untuk mengukur kecepatan angin tidak bisa diukur pada saat itu saja, ya. Itu adalah cara pengukuran yang belum terlalu tepat. Yang tepat adalah diukur dalam selang waktu atau rentang waktu sekitar 10 menit. Jadi kalau kita mengukur kecepatan angin, maka kita ukur kecepatannya selama 10 menit itu berapa. Dan kita hitung rata-ratanya. Ini kadang-kadang dilupakan oleh ahli-ahli perkapalan, ahli-ahli pelayaran, bagaimana cara menghitung kecepatan. Pada kesempatan ini saya akan berbagi, ya. Ya, tentunya masih banyak orang yang sudah banyak orang yang memahami hal ini. Tapi kalau yang belum memahami bahwa kecepatan angin itu diukur sekitar 10 menit, rentang waktu 10 menit dan dibuat rata-ratanya. Nah, itu berapa rata-ratanya? Baru ketahuan dari arah mana dan kecepatannya berapa. Apakah diukur di semua tempat? Tidak. Diukur pada jarak sekitar 10 meter dari permukaan tanah. Jadi kalau kita punya pelabuhan Tanjung Priok, maka diukur pada gedung kira-kira tingginya 10 meter. Disitulah diukur selama 10 menit dan datanya berapa. Dan kecepatannya ketemu berapa meter per second, ya. Namun satuan dari kecepatan angin bukan saja meter per second, tapi kecepatan angin bisa diukur dengan nama
knot. Berapa knot? Kayak kecepatan kapal saja ya. Kecepatan kapal itu kan selalu knot taunya ya. Pada dasarnya kecepatan ini ada satuannya yaitu meter per second atau knot. Dan yang berikutnya ada satuan lagi namanya BAU ya. BAU Fort itu adalah satuan daripada kecepatan angin. BAU. Jadi jangan kaget kalau di ahli-ahli kapal mengatakan kecepatan berapa? Meter per second. Atau knot. Atau BAU. Ya itu. Lah kawan-kawan semua, ada beberapa kawan dari BP Tangguh yuk. Banyak kawan-kawan saya di sana. Di sana ada namanya Pak Roni Mugu ya, dan banyak kawan-kawan Riko Butar-Butar, nah, itu kawan-kawan saya semua, dan banyak orang-orang yang ahli di bidang port ya, LNG port di BP Tangguh, juga di Pulau Matak ada di apa namanya di Medco Energi di sana ya. Banyak kawan-kawan saya bertanya mengenai masalah satuan daripada kecepatan angin. Kapan Pak kapal boleh lambat dan kapal tidak boleh lambat? Kapal boleh lambat, ada suatu pelabuhan yang menyatakan ukurannya 13 meter per second ya, tidak boleh lambat ya. Ada kapal yang ukurannya 13 meter per second tidak boleh lambat, atau itu kategorinya kalau tidak salah 20 berapa knot itu ya, 25 13 13 itu 25 meter per second ya. Tidak boleh lambat. Jadi ada kapal sekian knot tidak boleh lambat, dan kapal 13 meter per second tidak boleh lambat. Kemudian ada suatu pelabuhan itu dari arah tertentu sekian, dari arah 8 penjuru mata angin yang lainnya sekian knot misalnya, itu tidak boleh lambat. Misalnya 15 knot di arah yang lain, atau sekitar 35 knot ya, 35 knot tidak boleh. Jadi setiap pelabuhan harus menentukan berapa kecepatan maksimum arah angin tertentu yang boleh kapal itu lambat ya, pada satu arah, dan arah yang lainnya biasa ketentuannya yang lain. Misalnya salah satu contoh 13 dari arah utara, maka atau 30 knot ya, dan 15 dari arah yang lain, atau 15 meter per second dari arah yang lain, atau 35 knot dari beberapa arah yang lain. Itu tidak boleh sadar, khusus untuk kapal LNG. Begitu juga kapal yang unberthing ya. Unberthing misalnya pada semua arah tidak boleh lebih dari 15 knot 15 meter per second atau 35 knot. Nah, 30 knot itu kira-kira setara dengan 6 bivot ya, 35 setara dengan 7 bivot. Jadi antara tambat dan unberthing atau lepas tambat berbeda. Kalau bisa, mulai sekarang sudah harus ditentukan setiap pelabuhan khususnya untuk kapal-kapal LNG ya, kapal-kapal LNG. Nah, kalau kapal-kapal itu pada, Pak nggak bisa Pak, ini akan berlangsung lama terus-menerus, maka pelabuhan itu bisa membuat satu manual, bisa dibantu oleh satu kapal tunda atau lebih dari satu kapal tunda. Nah, itu di state dalam manualnya ya, di state dalam manualnya. Yang berikutnya, kapal tunda tidak boleh lepas lambat ataupun unberthing bila jarak pandangnya 500 meter ya. Bila pandangnya itu 500 meter nggak kelihatan, maka tidak boleh lakukan berthing dan unberthing. Nah, inilah baru kita jelas bahwa kapal tambat ada tata caranya, kapal tidak tambat ada tata caranya, khususnya untuk kapal LNG. Datangnya dari arah mana, kecepatannya berapa, ya,
khusus untuk kapal berting dan kapal unberting. Demikian juga kapal lepas lambat atau terlambat tergantung dari cuacanya. Itulah batasan-batasan cuaca yang bisa kita berikan pada kesempatan nanti ini. Semoga batasan cuaca untuk kapal LNG ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa menjadikan kemaslahatan bagi kita semua, dan bisa mencegah adanya kecelakaan, merusak dermaga atau merusak kapal, bahkan kasualti adanya kebakaran akibat tabrakan kapal yang mengangkut LNG. Demikian, mohon kiranya bisa subscribe, komen, ya, like dan komen, berikan komen agar kami bisa memberikan video-video yang lebih bermanfaat lagi pada kesempatan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.